Selamat sore ibu-ibu KWVB Kemarian Surabaya dimanapun ibu-ibu berada. Suatu anugerah dari Tuhan kalau kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara online untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Mari sebelum kita memulai kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan dan kesempatan untuk kembali berbakti, untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu melalui ibadah online. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan tolong berikan jaringan internet yang bagus sehingga kebaktian ini boleh berjalan tanpa ada gangguan. Kami serahkan kebaktian ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan sebagai pujian pertama, yaitu hatiku tenang berada dekat denganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sore ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Ibu Viana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Viana. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sekalipun ya Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Kami masih belum bisa untuk bertemu secara tatap muka, secara fisik yang berdekatan. Namun kami bersyukur karena ada fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap kami, supaya hati kami boleh betul-betul siap untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami boleh seperti tanah yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu ini pada akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah. Kami rindu ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat-Mu
kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu, saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Saudara-saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada sore hari ini. Sebetulnya, saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan secara keseluruhan dari pasal 15 ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya membaca mulai dari ayat 20 sampai ayat 26. Namun saya mendorong ibu-ibu di rumah untuk bisa membaca keseluruhan dari pasal ini. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, saya rindu untuk mengajak kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang ketaatan. Nah, kalau kita bicara tentang ketaatan, maka menurut saya itu ada hubungannya dengan aturan. Di mana-mana ada aturan. Dan di mana-mana orang itu dihimbau untuk mentaati aturan. Betul, saudara? Di rumah ada aturan. Di tempat orang bekerja ada aturan. Di jalan raya ada aturan. Di gereja pun ada aturan. Di mana-mana ada aturan. Nah, berbicara tentang aturan, saudara-saudara, maka setidaknya ada 3 fakta terkait dengan aturan. Yang pertama, saya melihat bahwa yang membuat aturan biasanya adalah orang-orang yang punya otoritas atau orang-orang yang punya kuasa yang lebih besar, punya posisi yang lebih tinggi. Kalau di rumah misalnya, saudara-saudara, siapa yang buat aturan? Biasanya orang tualah yang membuat aturan. Misalnya, ada keluarga-keluarga yang kalau makan malam itu harus bareng-bareng, bersama-sama. Setelah makan malam selesai, sudah ada aturannya, sudah ada pembagian tugasnya. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga tertentu yang cara makan pun juga ada aturannya. Benar ya, saudara-saudara? Ada keluarga-keluarga yang seperti itu. Nah, siapa yang buat aturan? Orang tua. Kalau di jalan raya, bagaimana saudara-saudara? Bukankah kita menemukan ada berbagai macam rambu-rambu lalu lintas di mana semuanya itu adalah bentuk-bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, dan siapa yang membuatnya? Yang membuatnya adalah polisi lalu lintas misalnya.
di gereja. Ada yang namanya pengurus sinode, ada yang namanya majelis, ada yang namanya pengurus komisi. Mereka-mereka lah yang kemudian membuat atau menyusun aturan. Baik itu di komisi, di gereja, ataupun secara sinode. Sekali lagi saudara-saudara, biasanya yang membuat aturan adalah orang-orang yang punya posisi lebih tinggi atau punya kuasa, punya otoritas yang lebih besar. Nah, fakta yang kedua saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang aturan, maka sebetulnya aturan itu dibuat untuk sebuah keteraturan. Betul nggak saudara? Saya ulangi ya, aturan dibuat untuk sebuah keteraturan. Di jalan raya itu ada macam-macam aturan, ada macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Untuk sebuah keteraturan yang sebenarnya ujung-ujungnya itu ditujukan sebagai sebuah bentuk yang mendatangkan kebaikan bagi setiap pengguna jalan. Begitupun di rumah, di kantor, di mana-mana. Aturan itu dibuat untuk sebuah keteraturan, atau sederhananya saudara-saudara, aturan itu kan sebetulnya dibuat dengan satu tujuan, yaitu sebuah kebaikan bagi setiap mereka yang diminta untuk mentaati aturan-aturan tersebut. Nah, tapi ada fakta yang ketiga saudara-saudara. Faktanya ada orang-orang yang kemudian berpikir seperti ini. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Dan di mana-mana kita akan menemukan orang-orang seperti ini. Mungkin kita pun juga salah satunya. Kita sudah tahu aturannya tuh seperti ini. Kita tahu betul. Tapi terkadang kita juga tergoda untuk melanggar aturan tersebut. Saudara, bukan cuman kita. Tetapi seorang raja, bahkan raja pertama dari bangsa Israel yang bernama Saul. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ kita bisa menemukan bahwa seorang raja pun dia tidak mentaati aturan. Tapi sekalipun saudara-saudara dia seorang raja, tapi di dalam kisah ini bukanlah dia yang membuat aturan. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 15 di dalam 1 Samuel ini, maka saudara-saudara kita akan menemukan di ayat yang pertama bahwa Tuhan sendiri sebagai pemegang otoritas tertinggi, sebagai pribadi yang sangat berkuasa itu, Tuhanlah yang membuat aturan. Artinya saudara-saudara ini nggak main-main loh. Tuhan sendiri yang buat aturan. Tapi tadi kita menemukan bahwa Saul ini dia tidak mentaati aturan tersebut. Nah saudara-saudara, sebagaimana aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita saat ini, aturan yang ditetapkan oleh Tuhan itu pun sebetulnya tujuannya adalah sebuah kebaikan bagi Saul sebagai seorang raja, bahkan bagi seluruh bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang kedua kita akan melihat bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi sebetulnya Tuhan tuh sudah mengatur segala sesuatunya. Tuhan akan campur tangan bahkan di dalam melawan orang Amalek yang sudah membuat orang Israel itu menderita. Tapi kita akan menemukan bagaimana di dalam ayatnya yang ketiga ada perintah, ada aturan yang ditetapkan Tuhan yang begitu detailnya sebenarnya sudah dikatakan kepada Saul. Tapi nanti di ayat yang ke-9 kita akan melihat bagaimana dia melanggarnya. Di ayat yang ketiga saudara-saudara dicatat di sana firman Tuhan kepada Saul, "Kamu pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Saudara, ini aturan atau perintah yang begitu detailnya sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada Saul. Dan memang saudara-saudara kita akan menemukan ketika kemudian Tuhan suruh Saul pergi, Saul pergi.
Dia kemudian mengalahkan, menumpas, membunuh, hanya tidak segala yang ada, tidak semuanya. Padahal perintah Tuhan tadi apa? Kamu bunuh semuanya, kamu tumpas segalanya. Saudara, di ayat yang ke-9 kita akan menemukan bahwa Saul dan rakyat itu atau bangsa Israel itu, mereka menyelamatkan agak dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, anak domba dan segala yang berharga. Dan mereka tidak mau menumpas semuanya itu. Segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang mereka tumpas. Ibu-ibu bisa melihat itu dicatat dengan begitu jelasnya di dalam ayat yang ke-9. Dan kita akan menemukan di sana bahwa inilah ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Saudara, perintah itu sudah diberikan dengan begitu jelas. Aturan mainnya tuh seperti ini. Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan sendiri yang akan membela. Tuhan sendiri yang akan mengalahkan musuh orang Israel. Tuhan yang berkuasa itu. Dan apa susahnya sih untuk mentaati aturan Tuhan yang sudah begitu jelas itu? Saudara, ketika kemudian Saul bertemu dengan Samuel, parahnya Saul ini tidak hanya menunjukkan bahwa dia itu sebagai pribadi atau raja yang tidak taat. Tetapi dia merasa bahwa dia itu tuh tidak bersalah. Kenapa? Karena segala yang berharga-berharga tadi, binatang-binatang yang berlemak dan tambun itu, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia merasa kalau dia itu sudah mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, ya dia nggak salah dong. Tapi kemudian Samuel berkata kepada Saul, bukankah yang Tuhan inginkan itu bukan persembahanmu, tapi ketaatanmu. Saudara, terkadang kita pun menjadi orang-orang yang merasa tidak bersalah, merasa tidak melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita pun sudah melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini melayani, kita ini kasih persembahan buat Tuhan. Jadi kalaupun kita ini buat salah, nggak mentaati aturan-aturan yang begitu jelas dalam firman Tuhan, ya saya sebenarnya nggak terlalu bersalah-bersalah amat lah. Tapi yang Tuhan minta itu ketaatan kita. Bukan hal-hal baik yang kita lakukan dan persembahkan kepada Tuhan. Sementara di sisi lainnya, kita masih saja melanggar aturan main Tuhan. Saudara, parahnya Saul, dia bukan hanya sekedar tidak taat, bukan hanya sekedar merasa tidak bersalah, tetapi dia justru melemparkan kesalahan kepada orang Israel, kepada rakyatnya. Dan inilah juga yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ngerasa bahwa kita ini gak bersalah. Dan kita kemudian mulai melempar kesalahan itu kepada orang lain. Kita ngerasa bahwa saya ini orang baik. Gak mungkin saya ini gak taat sama Tuhan. Dan kita mulai melihat bahwa ini nih orang yang ini justru yang salah. Saya mah enggak. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita kemudian melakukan kesalahan yang sama seperti Saul. Nah, saudara-saudara, saya kemudian berpikir dan merenungkan kenapa ya Saul ini menjadi pribadi yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara, ketika merenungkan dan membaca bagian firman Tuhan ini, maka yang pertama saya menemukan bahwa Saul ini dia ingin menjadi orang yang hebat di hadapan manusia. Saul ingin terlihat hebat di hadapan manusia. Dan demi untuk terlihat hebat di hadapan manusia, dia memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Kepada aturan main Tuhan yang sudah begitu jelas itu. Saudara, saat itu ketika ada seorang raja yang dia berperang melawan bangsa lain, dan ketika dia berhasil membawa raja dari lawannya, dari musuhnya itu, ketika dia berhasil untuk menjara bawaan yang begitu banyak dari sang lawan atau dari musuhnya itu, maka saudara-saudara, akan sangat besar kemungkinan rakyatnya ini akan memuja-muja dia, memuji-muji dia. Bahkan bangsa-bangsa lain pun ada kemungkinan akan segan, hormat, dan takut kepada raja yang berhasil ini.
Saudara, ketika kemudian Saul memilih untuk tidak mentaati aturan dari Tuhan, disuruh tumpas semuanya, tetapi dia kemudian tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan itu. Ketika dia berhasil membawa Agag, ketika dia berhasil membawa jarahan yang baik-baik dan berharga itu, rakyatnya kemungkinan besar memuji-muji dia. Bangsa-bangsa lain mungkin juga akan bertepuk tangan sembari takut. Jangan-jangan mereka pun pada akhirnya menjadi korban sama seperti orang Amalek itu. Namun saudara-saudara, apa gunanya Saul terlihat hebat di hadapan rakyatnya dan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, dia sama sekali tidak terlihat hebat. Justru dia gagal. Saudara, apa gunanya kita terlihat hebat di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Tuhan kita terlihat begitu gagalnya. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara, saya berikan contoh mungkin secara sederhana gitu ya, seperti ini. Ada mungkin orang-orang yang ingin terlihat hebat di hadapan rekan-rekannya yang lain. Waktu ketemu gitu ya, atau zaman sekarang kan lagi susah nih ketemu. Waktu lagi telepon-teleponan karena udah bosan di rumah, capek kerja, capek mungkin masak gitu ya. Saudara mungkin mulai ngambil handphone, entah telepon, atau mulai gitu ya chatting, WhatsApp, SMS, apapun itu. Dengan rekan kita yang sudah lama kita gak ketemu, atau mungkin dengan saudara kita. Dan ketika mereka kemudian mulai bertanya, ya apa suamimu? Ya apa anak-anakmu? Gimana kabar cucu-cucumu? Gimana mereka? Wah, kita mulai bercerita gitu ya. Sehat. Wah, intinya saudara-saudara, saudara menceritakan bahwa keluarga saudara itu baik-baik saja. Yang sebetulnya tidak demikian. Saudara, memang kita juga berhak untuk tidak berbagi, tidak bercerita kepada orang-orang yang mungkin kita tidak percaya kepada mereka. Dengan pergumulan-pergumulan yang sedang keluarga kita hadapi. Tapi bukan berarti saudara harus berbohong, bukan? Bukankah jelas perintah Tuhan, aturan Tuhan? Jangan kita berbohong, jangan kita berdusta. Bahkan mungkin kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang mama, sebagai seorang emak, kita ajarin cucu kita ajarin anak-anak kita. Ayo, kamu ndak boleh bohong loh ya. Itu dosa. Lausnya di gereja ngajarin, ndak boleh bohong, kamu ndak boleh bohong ya Nik. Tapi saat itu, ketika engkau menerima telepon atau chatting di WhatsApp, ternyata kita yang berbohong, berdusta dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Saudara, buat apa kita terlihat hebat di hadapan manusia? Buat apa kita mendapatkan pujian dari orang lain bahwa, wah, hidupmu enak ya, keluargamu apik ya, wah enak ya punya bojo kayak gitu ya, wah enak ya punya cucu kayak gitu. Saudara, apa gunanya kita mendapatkan pujian dari orang lain? Tapi di saat yang bersamaan, kita sedang gagal mentaati perintah Tuhan. Saudara, ini mungkin hal yang sederhana. Tapi kalau kita coba pikirkan kembali, hal-hal yang kecil seperti itu pun terkadang kita gagal untuk mentaati aturan main Tuhan, bukan? Saul, dia memilih untuk terlihat hebat di hadapan manusia. Tetapi dia terlihat gagal di hadapan Tuhan. Karena dia tidak mentaati perintah Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Biarlah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti Saul atau kesalahan yang dulu pernah kita buat. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa ya Saul itu kemudian memilih untuk tidak taat kepada aturan Tuhan? Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-24 dicatat seperti ini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi
Aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-24 ini dicatat di sana, tetapi aku takut kepada rakyat. Saudara, bisa-bisanya seorang raja takut sama rakyatnya. Dan karena dia takut sama rakyatnya, dia mengabulkan permintaan rakyatnya. Padahal dia tahu betul permintaan rakyatnya ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, bisakah kita bayangkan kok bisa ya? Ada raja yang lebih takut sama rakyatnya dibanding sama Tuhan yang memilih dan menetapkan dia untuk menjadi raja atas umat pilihan bangsa Israel itu. Yang sebetulnya saudara-saudara, kita pun sama. Terkadang kita memilih takut kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu yang membuat kita akhirnya kompromi dengan dosa. Kita merasa mungkin lebih terancam dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita nggak ikutin apa maunya orang-orang di sekitar kita, maka kita mulai berpikir jangan-jangan dia akan menjauh. Jangan-jangan nanti dia nggak mau lagi jadi partner bisnis saya. Jangan-jangan nanti dia nggak mau lagi jadi customer saya. Jangan-jangan nanti dia nggak mau lagi pelayanan bareng saya. Saudara, kalau kita tahu yang benar, lakukanlah yang benar itu. Kalau kita tahu maunya Tuhan seperti apa, taatilah itu. Sekalipun mungkin saudara-saudara, ada resiko kita kemudian ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, mungkin saat itu pun Saul berpikir jangan-jangan kalau saya ini tidak mengabulkan permintaan rakyat, jangan-jangan dia mulai takut nanti rakyatnya tidak mendukung dia lagi. Jangan-jangan dia tidak akan mendapatkan penghormatan dari rakyatnya lagi. Jangan-jangan nanti akan begini dan begitu. Sehingga itu yang membuat dia takut dan ujung-ujungnya dia tidak taat kepada Tuhan. Saudara, apa gunanya kita diterima oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita kemudian ditolak oleh Tuhan. Seperti Tuhan menolak Saul. Tuhan menolak Saul tidak lagi sebagai raja. Tuhan menolak raja Saul, raja pertama Israel itu. Kenapa? Karena dia sudah melanggar titah Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita betul-betul mengingat baik-baik apa yang sudah kita baca dalam Alkitab kita. Aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan yang begitu jelasnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang, ingat sekali lagi saudara-saudara, tujuannya itu demi kebaikan kita. Kalau firman Tuhan menjelaskan dengan begitu jelasnya, ayo jangan kita berbuat curang. Saudara, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Memang kadang sulit bagi kita ketika kita berbisnis mungkin dalam usaha pekerjaan kita. Terkadang kita mungkin tergoda untuk berbuat curang. Dan kita takut kalau kita menjadi berbeda, tidak sama seperti rekan-rekan bisnis, toko-toko yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Nanti kita akan dikucilkan, nanti kita kemudian tidak akan mendapatkan dukungan untuk maju bersama-sama. Kenapa? Karena kita gak mau curang sama seperti mereka. Tapi saudara, apa gunanya kita kemudian mendapatkan keuntungan, mendapatkan materi yang banyak, tapi semua itu kita lakukan dengan cara kita sudah berkompromi dengan dosa, tidak lagi taat kepada Tuhan. Saudara, masa pandemi ini memang masa-masa yang sulit, sangat berdampak bagi ekonomi kita, sangat berdampak mungkin bagi usaha dari sebagian besar ibu-ibu yang ada. Sangat berdampak mungkin bagi keuangan keluargamu. Tapi ingat saudara-saudara, sederhananya kita lakukan yang halal aja deh. Yang sesuai sama aturan mainnya Tuhan. Jangan sampai kita kemudian mulai berkompromi dengan dosa.
Jangan sampai kita kemudian takut nanti masa depanku, kondisi keuanganku seperti apa. Saudara, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari terus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Dan jalani aja semua yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Taat aja. Saudara, tidak akan ditinggalkan orang-orang yang akan taat kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri ketika dia hidup di dunia ini, Tuhan kita Yesus Kristus memilih taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Allah Bapa di surga. Kalau Tuhan mau untuk kemudian lari dari semuanya itu, mungkin dia bisa melakukannya, tapi dia memilih untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga engkau dan saya memperoleh keselamatan yang adalah anugerah daripadanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita sebagai umat-umat tebusan, kita pun mau taat sampai dengan akhir hidup kita. Sehingga ketika kita bertemu muka dengan Tuhan di surga yang mulia, dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau yang begitu setia mentaati setiap perintah-perintahku, aturan-aturan. Dan kalaupun saudara-saudara, kita mengalami kesulitan untuk taat sama Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan, mohon kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara-saudara, supaya sampai dengan akhir hidup kita, kita boleh terus taat kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Satu kisah yang mungkin tidak asing lagi bagi kami. Kami sudah pernah membaca atau mendengar tentang kisah ini. Tapi biarlah ya Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi mengingatkan setiap kami. Untuk kami ya Tuhan boleh terus taat kepadamu. Terkadang kami ingin terlihat baik, terlihat hebat, terlihat sempurna, terlihat baik-baik saja di hadapan orang-orang. Kami ingin terlihat bahkan dipuji oleh orang-orang di sekitar kami. Terkadang ya Tuhan, kami takut ditolak. Kami ingin mendapatkan perhatian, penerimaan dari orang-orang di sekitar kami. Dan terkadang cara untuk kami mendapatkan semuanya itu justru adalah jalan ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mampukan kami untuk tidak kompromi dengan dosa. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan selama ini. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh taat sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap ibu-ibu persekutuan wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Engkau kiranya yang akan memberkati satu persatu, bahkan keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menganugerahkan kekuatan, kesehatan. Mereka yang saat ini sedang sakit, mari ya Tuhan Engkau menjamah memberikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan. Mereka yang saat ini sedang bergumul, berbeban berat, mari Tuhan Engkau kiranya akan hiburkan, memberikan kekuatan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, kami mau belajar untuk terus percaya, bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati ibu-ibu semua, tetap jaga kesehatan, tetap sehat semuanya.
tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Atas nama pengurus KW Febe Kemayoran Surabaya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Viana yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita responi dengan pujian "Jadikan Aku Indah" sambil kolekte dijalankan. Persembahan bisa dilakukan dengan transfer ke BCA di rekening yang sudah di-share di grup KW Kemayoran. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Doa berkat akan dilayani oleh hambanya Ibu Evelyn Chiu. Kami persilakan.
Ibu-ibu, mari kita akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Silakan ibu-ibu berdiri, kita akan masuk dalam doa berkat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita untuk kita menjalani hidup hari lepas hari. Dan kini kita akan pulang, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Sampai berjumpa pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.